109,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Karabat dalam merangkaian program talk show edisi hari ini di 89.1 Realita FM, Ragam Hiburan dan Informasi. Edisi Rabu 3 September 2025. Masih bersama dengan Ayudia Clarissa selama formasi 1 jam ke depan. Dan kita ucapkan selamat pagi serta selamat bergabung untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Ya, kerabat Realita selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Realita FM, siaran kami hari ini bisa kerabat Realita saksikan via streaming YouTube kami di Realita Official maupun TikTok kami Realita Official. Ya, kerabat Realita, kita punya tema pagi hari ini yang sayang sekali untuk kerabat Realita lewatkan, dan ini pasti sudah banyak sekali yang menantikan juga karena kerabat dengan tema nasib honorer P3K paruh waktu di lingkungan PMK Pamekasan yang akan kita bahas lebih dalam lagi, tentunya tentang berbagai kebijakan dan berbagai hal-hal yang tentunya selama ini menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat atau khususnya kaum honorer di Kabupaten Pamekasan. Pagi hari ini kerabat bangga sekali dan berbahagia sekali sudah bersama dengan Ayudia Clarissa di studio. Ada Bapak Dr. Andes Saudi Rahman MSI selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Pamekasan. Ada juga Bapak Yuridis Kurniawan selaku Analis SDM Aparatur BKPSDM Kabupaten Pamekasan. Kita langsung sapa dua narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kaban dan juga Pak Yuridis. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum kerabat Realita. Selamat pagi, salam sehat. Baik, bagaimana kabarnya terlebih dahulu Pak Saudi dan juga Pak Yuridis? Alhamdulillah baik dan alhamdulillah sehat, Mbak Ayu. Iya, terima kasih Pak sudah hadir, dan ini pastinya juga menjadi momen yang ditunggu-tunggu juga bagi sebagian besar honorer di Kabupaten Pamekasan tentang bagaimana sih kebijakan terbaru dari P3K paruh waktu di lingkungan PMK Pamekasan. Mungkin kita langsung saja Bapak ke pembahasan pertama tentang bagaimana sih mekanisme atau kebijakan terbaru regulasi P3K paruh waktu khususnya di Kabupaten Pamekasan, Pak. Silakan Pak Saudi. Baik, sahabat Realita, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam acara talkshow di Realita dengan tema kebijakan rekrutmen atau pengadaan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Mungkin sahabat Realita perlu diketahui bahwa Kabupaten Pamekasan, alhamdulillah Bapak Bupati mengambil langkah-langkah kebijakan yang alhamdulillah sangat berpihak kepada tenaga non-ASN di Kabupaten Pamekasan. Sebelum aturan atau surat dari Kemenpan RB ini diturunkan atau kita terima, pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam hal ini Bapak Bupati sudah berkomitmen untuk bersama-sama dengan seluruh non-ASN Kabupaten Pamekasan ini dalam rangka memperjuangkan status atau nasibnya ke depan. Dan alhamdulillah Bapak Bupati mempunyai keputusan dengan merespon keinginan seluruh non-ASN di Kabupaten Pamekasan ini untuk bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Ini yang perlu kita sambut baik, dan tentunya kita semua perlu mengapresiasi apa yang menjadi kebijakan Bapak Bupati.
Sahabat realita yang saya cintai, khususnya teman-teman para non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, dasar kebijakan dari yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB berupa surat dengan nomor B/M-TT/SM-01.00/2025 perihal pengusulan P3K paruh waktu. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. A. Pejabat Pembina Kepegawaian PPK atau dalam hal ini Bapak Bupati mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui layanan elektronik BKN. Kriteria pelamar yang dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu terdiri atas: yang pertama, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Yang ketiga, pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. C. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu diusulkan oleh PPK atau Bapak Bupati dengan ketentuan urutan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, non-ASN terdaftar database BKN dan aktif bekerja. Non-ASN tidak terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini yang menjadi dasar dari tahapan atau rekrutmen P3K paruh waktu. Jadi perlu dipahami bersama bahwa Kabupaten Pamekasan sebetulnya dari awal sudah punya konsep. Jadi Bapak Bupati yang saya sampaikan tadi sudah berkomitmen untuk katakanlah mengakomodir seluruh non-ASN baik yang mengikuti seleksi P3K pada tahap pertama yang terdiri dari R2 dan R3, termasuk juga non-ASN yang mengikuti seleksi pada tahap kedua atau R4 dan R5. Jadi beliau itu sudah berkomitmen untuk mengakomodir seluruh prioritas tersebut. Jadi prioritas pertama, kedua, artinya beliau hanya menunggu regulasi. Alhamdulillah Kemenpan RB kemudian dengan surat tersebut membuka ruang, katakanlah kemudian bisa kami jadikan dasar dalam rangka pengusulan formasi P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah seluruh formasi yang kami usulkan itu berjumlah 4.176 dengan rincian
R2 sebanyak 358. Artinya R2 ini adalah mereka dengan kategori K2, non ASN dengan kategori K2. Kemudian R3 sebanyak 2.701. Berarti ini yang terdatabase atau masuk dalam database BKN non K2. Kemudian ada R4. R4 ini adalah mereka yang ikut seleksi pada tahap kedua. Kemudian ada 4 orang R5. R5 ini adalah PPG. Jadi jumlah total 4.176. Kemudian perlu kami sampaikan pula bahwa kenapa kemarin pada saat sebelum kami mengusulkan formasi tersebut, kami minta data kepada seluruh OPD untuk data update atau data final posisi non ASN yang ada di masing-masing OPD. Yang pertama, dasar kami minta data itu bahwa kami ingin mengusulkan seluruh non ASN itu sesuai dengan update data hari ini. Contoh, ketika kemarin data yang masuk terakhir itu pada saat pendaftaran P3K baik tahap pertama maupun tahap kedua, itu karena untuk memenuhi kebutuhan formasi, ada rekan-rekan kami non ASN ini yang mempunyai ijazah S1, dia mendaftar di formasi di mana kualifikasinya membutuhkan ijazah SMA, sehingga dia downgrade karena untuk memenuhi kuota formasi. Sehingga kami ingin tidak merugikan seluruh non ASN, sehingga kami minta data update terakhir, kualifikasi yang dimiliki terakhir, ijazah terakhir itu apa, sehingga formasinya kami sesuaikan dengan ijazahnya. Yang perlu diketahui pula bahwa data itu juga kami pergunakan untuk usulan formasi bahwa non ASN ini dikembalikan lagi kepada OPD asal. Jadi bukan kemarin pada saat ikut seleksi itu misalnya dari Kominfo ya, karena formasi di Kominfo nggak ada, dia lintas OPD, daftar di Bapeda misalnya dan lain sebagainya. Nah, kita kembalikan lagi, misalnya Mbak Ayu Clarissa ini daftarnya di Bapeda, usulan formasi sekarang ini yang kami usulkan dikembalikan lagi ke Kominfo dengan kualifikasi yang dimiliki. Kalau kemarin di Bapeda karena ada formasi yang hanya membutuhkan ijazah SMA, tidak kami usulkan SMA-nya, tetapi kita usulkan ijazah terakhir yang dimiliki supaya tidak dirugikan. Sehingga dicarikan formasi di Kominfo dengan kebutuhan formasi yang membutuhkan kualifikasi sarjana atau S1. Artinya bahwa kami minta data terakhir itu sebagai data update. Bisa saja kemarin pada saat mendaftar P3K baik tahap pertama maupun tahap kedua belum lulus misalnya, belum punya ijazah sarjana, tapi sekarang sudah lulus dan sudah memiliki ijazah sarjana atau S1, ya silakan dimasukkan datanya. Itu yang kami lakukan kemarin. Kemudian pertanyaan berikutnya yang perlu kami sampaikan bahwa ada tahapan-tahapan dari surat Kemenpan RB tersebut. Tahapan atau jadwal tahapan pengadaan P3K paruh waktu.
Yang pertama, usulan penetapan kebutuhan. Ini alhamdulillah Kabupaten Pamekasan sudah bisa mengirim usulan tersebut, tidak melebihi jadwal yang telah ditentukan. Jadwalnya tanggal 7 sampai dengan 25 Agustus. Ini jadwal terbaru. Kemudian saat ini ada di nomor 2 berarti penetapan kebutuhan oleh Menteri Pan-RB. Ini jadwalnya tanggal 26 Agustus sampai dengan 4 September 2025. Artinya kalau lihat schedule, besok akan ditetapkan. Ini perlu kami sampaikan bahwa Pamekasan ini semuanya kami usulkan sesuai dengan keberadaan non-ASN kita. Tetapi perlu diingat bahwa kebijakan terakhir ini ada di Kementerian Pan-RB. Apakah formasi yang kita usulkan ini diterima seluruhnya atau enggak? Karena Kemenpan RB ini sudah punya data anjap ABK di Kabupaten Pamekasan pada seluruh organisasi perangkat daerah. Kami memang tidak mapping dengan anjap ABK di masing-masing OPD. Yang penting keberadaan non-ASN di seluruh OPD kami usulkan semua. Tidak melihat anjap ABK-nya. Ya mudah-mudahan ayo kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita usulkan bisa diakomodir semua. Tanpa melihat atau mempertimbangkan sementara ini untuk kebutuhan masing-masing OPD. Saya khawatir Kemenpan RB berpedoman pada anjap ABK, sementara misalnya di Kominfo kebutuhan real misalnya hanya 10 orang, sedangkan tenaga yang kami usulkan 20 orang. Ini berarti kelebihan yang kita usulkan. Kenapa ini kami lakukan, katakanlah seluruhnya kami usulkan? Karena kami beranggapan bahwa merencanakan bahwa penetapan kebutuhan sesuai dengan anjap ABK atau formasi yang tersedia di masing-masing OPD akan kita tata pada saat seluruh non-ASN atau setelah non-ASN ini menjadi ASN dengan P3K paruh waktu, nanti disesuaikan ketika statusnya akan menjadi P3K penuh, baru usulan formasi itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD. Ini konsep kami. Tetapi mudah-mudahan Pan-RB, Kementerian Pan-RB juga mempunyai pemahaman yang sama dengan apa yang kami pikirkan di sini, sehingga seluruh usulan yang kami usulkan sebanyak 4.176 formasi ini mudah-mudahan diakomodir semua. Oleh sebab itu rekan-rekan jangan lupa, karena ini kalau dari schedule atau jadwal yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, keputusan penetapan kebutuhan oleh Kemenpan RB ini dijadwalkan besok tanggal 4 September. Ya silakan rekan-rekan sahabat Realita yang berstatus non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, jangan lupa lihat website BKPSDM. Jadi sewaktu-waktu ketika keputusan itu sudah kami terima, kami umumkan, kami upload di website BKPSDM. Silahkan kunjungi web BKPSDM sehingga semua update data terkait dengan tahapan pengadaan P3K paruh waktu ini akan kami informasikan melalui web kami. Kemudian tahapan berikutnya pengumuman alokasi kebutuhan. Jadi keputusan dari Kemenpan RB itu akan kami umumkan
melalui web juga, web kami. Jadi ini jadwalnya ini 27 Agustus sampai 6 September. Artinya ketika sudah ketetapan itu sudah kami terima dari Kemenpan RB, akan segera kami umumkan. Oleh sebab itu silakan sering-seringlah mengunjungi web BKPSDM. Tahapan berikutnya setelah kami umumkan, maka tahapan berikutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup P3K paruh waktu DRH. Ini dijadwalkan tanggal 28 Agustus sampai dengan 15 September 2025. Jadi tahapan-tahapan ini silakan update-nya nanti akan kami informasikan melalui web kami. Kemudian berikutnya, tahapan berikutnya adalah usul penetapan nomor induk P3K paruh waktu. Ini dijadwalkan tanggal 28 Agustus sampai dengan 20 September 2025. Setelah NIP sudah kami terima, maka selanjutnya adalah penetapan NIK, NIP atau NIP P3K paruh waktu. Ini dijadwalkan 28 Agustus sampai 30 September 2025. Baru kemudian Pak Bupati akan menerbitkan surat keputusan pengangkatan P3K paruh waktu. Jadi tahapan-tahapan ini mudah-mudahan tidak bergeser sehingga bisa kami analogkan bahwa Oktober teman-teman non-ASN ini akan menerima SK pengangkatan sebagai ASN dengan status P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Mungkin itu sementara Mbak Ayu. Nanti mungkin secara teknis nanti Mas Yuridis yang akan menambahkan, atau mungkin nanti ada tanya jawab enggak? Ada mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya bacakan ya Pak ya. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan sangat amat rinci oleh Pak Saudi atau Pak Kaban yang tentunya sedikit banyak mulai menjawab beberapa pertanyaan yang ada di benak non-ASN ini. Selanjutnya mungkin kita ke pertanyaan Pak mengenai untuk peralihan nih dari paruh waktu ke penuh waktu nanti. Ini apakah kita juga harus ada tes lagi? Nah, ini mungkin bisa diberikan pemahaman Pak seperti apa? Sahabat Ralita dan Mbak Ayu, bahwa seleksi P3K ini dilaksanakan serentak kemarin, baik tahap pertama maupun tahap kedua. Artinya setelah ini tidak ada lagi seleksi. Kemudian bagaimana P3K paruh waktu itu ketika misalnya ingin menjadi atau ingin dinaikkan statusnya menjadi P3K penuh, maka nanti akan secara otomatis disesuaikan dengan prioritas yang sudah saya sampaikan tadi. Bahwa urutan prioritas yang pertama adalah R2. Prioritas pertama. Prioritas kedua adalah R3. Baru kemudian R3 ini ada R3T, ada R3B. R3B dan R3T ini adalah mereka-mereka yang masuk database BKN, berarti seharusnya dia ikut di tahap pertama. Tetapi dia ikut CPNS. Karena awalnya Kemenpan RB ini mengeluarkan regulasi bahwa akun atau masing-masing non-ASN ini harus memilih mau ikut CPNS apa mau ikut seleksi P3K. Sehingga mereka pada saat
mau mengikuti P3K yang tahap pertama, ada yang akunnya tidak bisa masuk karena sudah dibatasi. Keputusan awal begitu. Ada ada non ASN ini ikut CPNS kemudian gagal di seleksi administrasi. Ada juga non ASN ini ikut CPNS gagal pada saat SKD. Nah, ini perlakuannya lain kemudian. Yang gagal seleksi administrasi, dia diberi kesempatan untuk bisa ikut seleksi di tahap kedua. Ada keputusan berikutnya yang awalnya tidak boleh ikut dua-duanya, maka kemudian dibuka ruang. Tetapi mereka yang sudah ikut sampai seleksi SKD, mereka secara otomatis dianggap sudah mengikuti tes seleksi tahap pertama. Karena mungkin nilainya sudah ada, metode yang diujikan juga sama, sehingga itu dianggap sudah ikut. Maka itu kemudian menjadi R3B dan R3T. Itu. Baru kemudian R4. Prioritas berikutnya R4. Tetapi apakah setelah menjadi P3K paruh waktu secara otomatis nanti sesuai urutan prioritas itu akan diangkat secara otomatis? Tidak. Jangan kemudian mohon maaf, nggak apa-apalah nanti apapun yang terjadi nanti saya pasti jadi P3K penuh. Tidak, karena ada standar yang diamanatkan dalam keputusan Kemenpan RB. Yang pertama yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan anggaran daerah. Yang kedua, kebutuhan organisasi. Yang ketiga, kinerja, disiplin, integritas dan lain sebagainya. Itu akan dinilai. Jangan kemudian setelah paruh waktu ya leha-leha, kemudian yang penting sudah ya masuk, setelah absen pulang. Misalnya kontribusi kepada organisasi atau OPD-nya tidak kelihatan. Nah, karena pertimbangan integritas, kinerja itu sangat kemudian menjadi tolok ukur pertama. Karena ketika contoh misalnya di Diskominfo misalnya, dia memang prioritas, katakanlah bisa saja K2 dia. Tapi ternyata setelah diangkat menjadi P3K paruh waktu, masuk, yang penting masuk setelah absen pulang, kontribusi ke organisasi tidak ada, kerjanya nggak jelas. Berarti secara garis besar dia nggak dibutuhkan atau tidak berkontribusi kepada OPD. Ini kan sangat disayangkan juga ketika misalnya mengangkat yang bersangkutan, sementara yang lain yang mungkin lebih berprestasi, lebih berkontribusi kepada OPD-nya, berintegritas, disiplin dan lain sebagainya. Bisa saja kemudian prioritas itu akan beralih. Karena dasar pertimbangan penilaian kinerja oleh pimpinan itu menjadi hal penting. Ini yang kemudian perlu disadari atau kami sampaikan bahwa nanti setelah menjadi P3K paruh waktu, dia statusnya adalah ASN. Jadi kewajibannya juga kemudian melekat. Misalnya harus ngisi e-kinerja, harus absen Android di Epakon itu juga harus dilaksanakan. Itu hal-hal yang mungkin menjawab pertanyaan Mbak Ayu tadi, bagaimana mekanisme paruh waktu menjadi P3K penuh.
Baik, kita masih akan jeda terlebih dahulu Pak Kaban dan juga Pak Yuridis sembari kita akan menjawab nanti beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Jangan kemana-mana, kerabat Realita tetap stay tune di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Pengen tahu tentang dunia kesehatan? Atau cuma sekedar pengen konsultasi aja? Yuk simak dan ikuti program kesehatan bersama Dinkes Menyapa. Kasus yang sudah terjadi di tahun Program ini dipersembahkan oleh Realita FM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Hai kerabat Realita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melaksanakan survei penilaian integritas SPI untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2025 yang akan berlangsung selama periode 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan cara responden menerima WA Blast dari KPK. Link kuesioner pengisian survei penilaian integritas 2025 akan di-blast melalui WA SPI by KPK dengan label SPI 2025. Responden yang akan mendapatkan WA blast dari KPK adalah kategori internal yang terdiri dari ASN pemerintah Kabupaten Pamekasan, kategori eksternal yaitu pengguna layanan publik pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan expert ahli yang terpilih sebagai responden oleh KPK. Pastikan juga nama yang Anda terima dalam WA tersebut adalah benar nama Anda. Dan jangan lupa klik isi survei yang terdapat pada pesan tersebut untuk memulai pengisian survei penilaian integritas KPK. Dengan mengisi SPI, Anda turut memberantas korupsi. Berantas korupsi dengan ujung jari.
89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Masih dipancarluaskan dari Jalan Pamong Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat untuk kebersamaannya. Masih bersama dengan Aida Clarissa dalam rangkaian program talk show edisi hari ini di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Terima kasih kerabat untuk kebersamaannya, sudah setia bersama dengan kami di TikTok maupun di YouTube, ataupun yang saat ini memantau via frekuensi kami di 89.1 Realita FM. Kita masih punya tema tentang bagaimana mekanisme P3K paruh waktu di lingkungan PMK Pamekasan. Masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Saudi Rahman MSI selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Pamekasan. Ada juga Bapak Yuridis Kurniawan selaku Analis SDM Aparatur BKPSDM Kabupaten Pamekasan. Izin Bapak, kita bacakan beberapa komen yang masuk ke akun TikTok maupun akun YouTube kami. Ini mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Kaban dan juga Pak Yuridis. Kita mulai dari pertanyaan ini Bapak dari akun users. Lalu bagaimana Pak dengan nasib guru-guru yang mengajar di swasta? Ini mungkin bisa ditanggapi seperti apa Pak? Silakan. Baik, sahabat Realita, kebutuhan terhadap guru termasuk juga nakes dan untuk OPD teknis atau non ASN teknis ini akan selalu berkembang. Perlu kami sampaikan bahwa rekrutmen P3K pada saat ini adalah rekrutmen P3K khusus yang boleh diikuti oleh semua tenaga non ASN yang bekerja di instansi. Nah, instansi ini menunjuk kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan, baik itu nakes, teknis maupun guru. Nah, guru di sini yang boleh ikut seleksi P3K pada saat ini tahun anggaran 2024 ini adalah guru-guru yang tergabung atau berhonor atau mengajar di sekolah negeri. Nah, ini pertanyaannya gimana nasib guru-guru swasta? Nah, insya Allah nanti akan diakomodir pada seleksi P3K yang sifatnya umum. Ini seleksi P3K atau rekrutmen P3K jalur khusus ingin menyelesaikan tenaga non ASN yang ada di lingkungan dinas pendidikan. Jadi mereka tetap punya kesempatan, tetapi dalam kesempatan yang lain. Mungkin itu Mbak Ayu. Baik, terima kasih Pak Kabat. Selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama. Ini kita rangkum saja mengenai bagaimana dengan teman-teman non ASN, non database BKN yang ikut CPNS tapi gagal. Baik, Pak Ayu, tadi kan ada istilah R3+, R3T. Nah, itu memang ditujukan kepada non ASN yang masuk database, ikut seleksi CPNS tapi gagal. Nah, sedangkan dalam regulasi ketentuan yang dikeluarkan Kemenpan RB ini tidak berlaku atau dikecualikan bagi mereka-mereka yang belum masuk database BKN, artinya yang harusnya dia ikut seleksi tahap kedua, tetapi dia memilih ikut CPNS sehingga akunnya tetap diblokir, sehingga dia tidak termasuk dalam kategori R3 itu, R3+. Nah, jadi R3+, R3T itu kepada mereka-mereka yang masuk database, tidak kepada R4.
atau non ASN yang masuk atau mengikuti seleksi P3K seleksi P3K pada tahap kedua. Baik, ada tambahan Pak Yuridis mungkin menanggapi hal tersebut? Tambahannya ya sama aja, ini sebenarnya pertanyaan yang sudah sering ditanyakan oleh teman-teman dan itu sifatnya sudah nasional gitu ya. Jadi mereka semacam agak kecewa juga teman-teman non ASN itu kalau tahu memang dari awal untuk yang non ASN non database itu bisa ikut P3K, saya nggak ikut CPNS Pak. Nah itu juga karena kita untuk kebijakannya itu secara dari Kemenpan memang dari Menpan untuk tahap 1 itu untuk untuk database, kemudian yang tahap 2 itu adalah non database yang punya masa kerja lebih dari 2 tahun gitu ya. Untuk nasibnya gimana Pak untuk yang non ASN sudah terlanjur ikut CPNS tapi gagal dan nggak bisa ikut tahap 2 itu dari Menpan secara regulasi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban tidak bisa diusulkan jadi P3K paruh waktu. Nah untuk kedepannya gimana, nasibnya gimana? Sampai sekarang Menpan belum ada kebijakan untuk yang seperti itu. Jadi kita masih menunggu sampai untuk yang di Pamekasan kita tetap memutuskan untuk memperkerjakan mereka gitu at least sampai akhir tahun gitulah ya. Semoga nanti 1 tahun di akhir Desember itu sudah ada kebijakan lain terkait nasib teman-teman karena gimana pun mereka tetap non ASN kita dan sudah mungkin tetap dibutuhkan di OPD-nya, di audit kerjanya, dan dari segi masa kerja itu sama dengan teman-teman yang lain, tapi tidak beruntungnya mereka itu karena terlanjur ikut CPNS gitu ya. Itu aja dari saya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan ini Pak. Apakah afirmasi Serdik yang terbaca di SSCASN masih berlaku menuju P3K penuh waktu? Mohon petunjuknya Pak, karena setelah pelaksanaan CASN P3K 2024 banyak teman-teman guru kelas yang terpanggil PPG. Ini secara teknis saya izin menjawab Pak Kaban. Dari untuk menjadi mekanisme P3K penuh waktu sama paruh waktu juga kan belum diatur ya, belum ada aturannya. Nanti sepertinya akan ada aturan lebih lanjut dari Menpan RB terkait teknis pengangkatan jadi paruh waktu penuh waktu, kriterianya seperti apa, kemudian syaratnya seperti apa, terus yang dilihat itu apa aja, apa nilai, apa kemudian afirmasi. Yang jelas untuk afirmasi Serdik itu pasti nanti akan menyesuaikan dengan kondisi update di Dapodik. Kayak sekarang jadi penuh waktunya, jadi usul paruh waktunya. Jadi kita melihat untuk usulnya itu sesuai dengan update kualifikasi pendidikan. Jadi kita seperti yang Pak Kaban tadi disampaikan, kita meminta data terbaru dari OPD terkait usul P3K jabatan yang mengikuti dengan kualifikasi pendidikan terakhir gitu. Jadi untuk Serdik sepertinya nanti akan ada update data lagi di Dapodik terkait perubahan afirmasi Serdik gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi, setelah menjadi P3K paruh waktu apakah bisa ikut tes CPNS juga? Untuk yang seperti itu sepertinya nih ya, saya belum bisa memastikan sepertinya karena kan saya sekaligus menjawab, mohon bertanya bolehkah tidak kapan pengisian daerah paruh waktu itu disampaikan. Pengisian daerah paruh waktu itu dilakukan setelah adanya pengumuman penetapan kebutuhan dari Menpan RB gitu ya. Untuk kebijakannya seperti apa ya, apakah setelah jadi paruh waktu bisa ikut CPNS? Nanti setelah paruh waktu itu kan teman-teman ngisinya melalui akun SSCN. Ya kan, jadi akun SSCN-nya nanti jangan lupa yang kemarin dipakai untuk mendaftar itu dibuka kembali, diingat-ingat lagi username sama passwordnya, NIK-nya, kemudian jangan sampai lupa. Itu karena tidak akan ada pengisian, tidak akan ada pembukaan akun lagi. Jadi kita pakai akun SSCN yang kemarin. Nah, kemudian setelah mengisi DRH, akun SSCN-nya itu NIK-nya itu akan ke-lock biasanya. Jadi akan terbaca karena P3K paruh waktu itu jadi hitungannya juga ASN. Nah, kemudian pada saat sudah ada NIPPK paruh waktunya, NIK-nya sudah kebaca ada di database BKN. Sepertinya ya, pada saat mendaftar jadi CPNS itu nanti pada saat mendaftar akan kebaca
Maaf, NIK Anda sudah terdaftar sebagai ASN. Biasanya seperti itu, kecuali ada kebijakan lebih lanjut kayak kemarin. Kan ada kebijakan baru dari BKN di mana untuk teman-teman P3K boleh ikut CPNS dengan catatan dapat izin dari PPK. Ya kemarin kan seperti itu. Tapi untuk Pamekasan kemarin itu tidak ada untuk mekanisme seperti itu, jadi tidak dibuka. Jadi kita tidak mengusulkan ke BKN untuk pembukaan. Jadi tidak otomatis bisa gitu Mbak. Jadi P3K itu bisa mendaftar CPNS tidak langsung bisa melalui akun SCCN. Jadi ada perlakuan khusus dari admin instansi di mana kita harus mengupload izin dari PPK Bupati. Sepertinya kalaupun nanti bisa untuk P3K paruh waktu itu harus ada izin dari PPK. Kalaupun bisa gitu ya. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang sama mengenai untuk penempatan P3K paruh waktu sesuai dengan dinas asal atau sekolah asal atau bagaimana Pak? Dan bagaimana dengan mekanisme gaji? Apakah sesuai dengan tingkat pendidikan dan lama kerja? Oke, untuk ini saya untuk yang penempatannya ya saya mengulang kembali aja yang seperti disampaikan Pak Kaban tadi. Untuk usul P3K paruh waktunya itu kan dikembalikan ke sekolah masing-masing dengan tidak memperhatikan anjap ABK kebutuhan unit kerja dan organisasinya. Artinya jadi sementara untuk paruh waktunya itu kita tidak mapping. Misalkan sekolah ini berlebih, apakah kita tidak lempar? Untuk yang paruh waktunya tidak seperti itu. Tetapi untuk unit kerjanya itu seperti yang Pak Kaban sampaikan, itu Menpan punya anjap ABK-nya kita. Jadi nanti kemudian melalui Dinas Pendidikan kebijakan istilahnya penempatan untuk guru dan nakes itu dikembalikan ke Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Jadi untuk mereka guru dan nakes kebijakan penempatan usul paruh waktunya itu nanti akan kita sesuaikan kembali. Gitu. Yang jelas kalau untuk yang teknis itu tetap di OPD-nya masing-masing gitu. Sedangkan untuk gaji ya, untuk gaji untuk sesuai Kemenpan aja ya. Saya bicara sesuai dengan Kemenpan itu Kemenpan 16 tahun 2025 di mana di sini untuk penggajian, jadi untuk penghasilan upah atau P3K paruh waktu itu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN. Jadi misalkan upahnya jadi 1 juta, itu minimal 1 juta, itu bisa naik, tapi nggak boleh turun. Gitu ya. Karena atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah, atau itu misalnya upah minimum itu UMR. Jadi sepertinya untuk Pamekasan pilihannya ada 2. Kita tetap pakai patokan upah yang sebelumnya atau kita pakai UMR. UMR kita kan berapa? 19 Mas ya? 2 ya. 2 sekian sudah ya, tapi sepertinya tetap pakai yang yang sebelumnya. Upah yang sebelumnya. Kemudian untuk yang karena memang untuk P3K paruh waktu itu belum ada aturan penggajian, ada PP-nya ya kayak ASN ya. Kalau PP kan sudah ada tabel gajinya. Kalau ASN sudah ada tabel gajinya. Jadi untuk yang paruh waktu aturannya sesuai dengan Kemenpan seperti itu gitu, Mbak. Oke, untuk ijazah, nah ini Pak, kan kemarin ada yang downgrade. Nah ini ijazah yang dipakai katanya ijazah yang apa? Yang S1 apa yang ketika daftar? Nah, kita kemarin itu kita kan untuk pengusulan paruh waktu itu untuk tahapan verifikasinya paruh waktu itu kita kan meminta data ya kepada OPD. Jadi kita meminta ijazah kualifikasi pendidikan. Kita minta by name kemarin itu ada nama, NIK, kemudian jabatannya sesuai kualifikasi pendidikan. Jadi untuk usul paruh waktu itu sudah kita mendefine. Jadi untuk ijazah ini nanti usulnya jabatan ini gitu. Jadi kalau untuk ijazah SMA ada jabatan operator layanan operasional. Kalau untuk D3 itu pengelola layanan operasional PLO. Kemudian untuk S1 penata layanan operasional, semuanya sama. Jadi untuk usul P3K paruh waktu jabatan yang diusulkan itu adalah jabatan pelaksana, bukan jabatan fungsional. Nah, kemarin berkaca dari itu kita meminta data kembali, data sebenarnya itu bukan untuk meminta data baru ya. Sebenarnya kita sudah ada data dari BKN, itu sudah di log, ada by name, ada 4.000 sekian non ASN yang sudah ikut tahap 1 dan tahap 2. Kita hanya sekedar melengkapi data saja. Nah kemudian salah satunya ijazah, yang kemarin ikut SMA, kita tanyakan kembali, konfirmasi lagi apakah ada sebenarnya punya ijazah 1. Kalau ada kita usulkan ijazahnya nanti jabatannya sesuai dengan ijazahnya gitu.
Selanjutnya, jadi hasil daftar nama P3K paruh waktu tersebut dari keputusan Menpan RB ya Pak, dan hasilnya tidak bisa diganggu gugat sesuai hasil itu. Iya, betul. Jadi biasanya hasil penetapan formasi P3K paruh waktu itu sesuai dengan yang diusulkan daerah, kecuali ada perubahan atau nanti kemungkinan dari Menpan RB terkait penempatannya dan sebagainya. Tapi untuk by name by address-nya itu harus sesuai dengan yang diusulkan. Oke, berarti Pamekasan kan mengusulkan sekitar 4.176. Betul. Bisa saja itu semuanya terakomodir, bisa saja hanya sebagian. Kalau untuk yang selama yang kita diusulkan itu memenuhi syarat gitu ya. Jadi sesuai mapping jabatan, ijazahnya itu sudah sesuai dengan arahan yang dari surat Menpan, itu sepertinya akan sesuai dengan itu yang diusulkan. Karena kita juga ada SPTJM ya, kita kesanggupan dari PPK, dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pak Bupati Pamekasan untuk menandatangani kita mengusulkan seperti ini dan bertanggung jawab terhadap penggajian dan anggarannya gitu. Mungkin Pak Kaban mau menambahkan. Baik, saya ingin coba ya sedikit ilustrasi ya. Jadi diskusi kami atas merespon keinginan Pak Bupati untuk mengakomodir seluruh non-ASN itu untuk diusulkan. Kemudian kami mendiskusikan dengan TAPD. Jadi Pak Sekda sebagai ketua TAPD atau tim anggaran eksekutif ya. Kami diskusikan terkait dengan kemampuan anggaran. Karena konsekuensinya apa ketika seluruhnya diusulkan? Kami kemudian berkesimpulan bahwa kami merunut atau berdasar kepada ketentuan yang sudah diatur dari Kemenpan RB, karena saya yakin pemerintah pusat paham terhadap kondisi APBD di masing-masing daerah. Jadi sepenuhnya diserahkan kepada daerah terkait dengan usulan-usulan itu. Jadi mau diusulkan semuanya atau tidak itu diserahkan kepada daerah. Kemudian kesimpulannya saya sampaikan bahwa karena insya Allah tidak terlalu membebani APBD, karena dalam klausul yang sudah disampaikan Mas Yuridis tadi, untuk penggajiannya atau bayaran yang akan diterima oleh P3K paruh waktu itu ada batas minimal sama dengan yang diterima pada saat dia honor. Artinya kalau kemampuan APBD Pamekasan ini seperti sekarang, ya mungkin kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan tetap dulu. Dan juga perlu digarisbawahi bahwa honorer atau pembayaran upah kepada seluruh honorer ini kan sudah dianggarkan 2025. Sudah dianggarkan. Artinya tidak mungkin lagi ditambah atau dikurangi. Kalau dikurangi mungkin, tapi kalau ditambah nggak mungkin karena APBD-nya sudah ditetapkan. Paling tidak acuannya adalah 2025 mereka akan menerima upah yang sama walaupun dia sudah ditetapkan menjadi P3K paruh waktu. Tetapi mohon dicermati bahwa karena pada saat pada saat ada rekan-rekan dari yang tergabung di forum komunikasi tenaga non ASN bidang kesehatan. Ini Bapak Asibuddin ini ketuanya, dan Bapak Asibuddin audensi dengan Bapak Bupati. Bapak Asibuddin ini sebagai Ketua Forum Komunikasi Honorer Nakes Non-Nakes.
ini audensi dengan Pak Bupati minta kejelasan bagaimana R4 ke depan. Karena gonjang-ganjing di kabupaten kota yang lain di seluruh Indonesia bahwa R4 ini banyak yang dirumahkan. Tapi kemudian Pak Bupati menyampaikan sepanjang regulasinya artinya keputusan Pamekasan mengangkat seluruhnya misalnya tidak salah secara regulasi, Pak Bupati berkeinginan untuk diakomodir semua. Karena disampaikan juga pada saat itu tentang penggajian dan lain sebagainya. Nah, kemudian mereka menyampaikan yang penting, yang pertama, yang minimal mereka akan memperoleh status yang jelas tentang nasibnya ke depan bahwa dia sudah akan menjadi ASN. Karena apa? Dalam Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen ASN itu tidak ada lagi sejak diundangkannya Undang-Undang ASN itu tidak ada lagi istilah honorer. Artinya P3K paruh waktu ini adalah jawabannya atau jalan keluarnya. Karena setelah ini nggak ada lagi istilah honorer dalam bentuk apapun. Sehingga paling tidak honorer di Kabupaten Pamekasan yang tergabung dalam R4 ini paling tidak statusnya dipertahankan. Bahwa dia bisa mengabdi di lingkungan OPD-nya masing-masing, baik nakes, guru maupun tenaga teknis. Karena ini murni bahwa pertimbangan kemampuan APBD ini menjadi tolok ukur juga. Berapa sih yang akan diusulkan? Apakah diusulkan semua R2, R3, R4, dan R5? Karena APBD kita juga terbatas. Sehingga yang pertama untuk tidak merumahkan atau tidak mem-PHK seluruh non-ASN yang ada, maka diakomodir, diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Ya mohon bersabar nanti. Ya ayo kita doakan bersama kemampuan APBD kita ke depan bisa lebih bagus, lebih sehat. Ya bukan tidak mungkin juga ke depan ada kebijakan dari pemerintah untuk intervensi penggajian mereka. Nah, yang penting kita jamin bahwa mereka aman. Sejumlah 4.176 orang yang kita usulkan aman, tidak mungkin dirumahkan lagi. Itu yang penting, yang perlu kita syukuri bersama itu. Ya tentunya kita juga harus berterima kasih kepada Pak Bupati karena mengambil keputusan ini. Ya pertimbangan TAPD, Pak Sekda, keuangan, Bapeda, ini jelas kemampuan APBD kita. Tapi dengan dasar bahwa boleh digaji sama dengan yang diterima sekarang, ini yang jelas kan meringankan kepada APBD. Artinya tidak akan merubah secara signifikan belanja gaji. Karena perlu kami sampaikan juga bahwa upah atau bayaran yang akan diterima P3K paruh waktu itu nanti akan dianggarkan melalui belanja barang dan jasa dengan kode rekening yang sudah ditentukan oleh Kemenkeu. Misalnya untuk guru kode rekeningnya apa nanti, untuk tenaga teknis apa, tenaga kesehatan apa, dan masing-masing jabatan itu sudah ada kode rekening yang sudah ditentukan oleh Kemenkeu nanti. Ya mungkin itu sebagai tambahan. Baik, kita ada juga pertanyaan ini Pak, apakah P3K paruh waktu ini juga dapat tunjangan katanya Pak? Gimana ya? Kalau tunjangan jabatan misalnya ya, tunjangan itu karena P3K ini tidak ada jabatannya,
Mungkin tunjangan yang dimaksud itu tunjangan jabatan. Kalau honor mungkin bisa saja ketika dia jadi tim ini, di situ melekat honor, ya bisa. Jadi petugas apa misalnya, apalagi misalnya jadi narasumber. Tapi nggak tahu ini, saya masuk jadi narasumber nggak di sini nih? Masuk nggak Mas? Mana? Harus nanya Pak Kalau Koordinator. misalnya seperti sekarang ya, saya jadi narasumber misalnya, ada P3K dengan kemampuan tertentu, dia diundang menjadi narasumber, ya boleh aja dapat honor, dapat tunjangan, katakanlah tunjangan dimaksud bisa saja tunjangan, kalau dulu ada tunjangan karena dia terpencil misalnya dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi semua ini tergantung kepada kemampuan APBD. Makanya saya berharap begini aja dulu, teman-teman honorer ini jangan membayangkan atau berharap yang muluk-muluk dulu, step by step. Yang jelas pemerintah tetap memperhatikan seluruh ASN nanti. Artinya ASN itu baik P3K maupun P3K paruh waktu, ASN yang lain atau PNS. Pasti pemerintah berkeinginan, khususnya Pak Bupati misalnya, ingin mensejahterakan ASN seluruhnya. Tetapi lagi-lagi tentu akan mempertimbangkan kemampuan APBD, termasuk juga regulasi-regulasi yang mengikat. Misalnya diatur penggunaan APBD ini untuk belanja gaji maksimal 30% misalnya. Kemudian Pamekasan pada saat ini sudah melampaui itu. Ya mungkin pertimbangan-pertimbangan itu nanti yang akan berpengaruh kepada bagaimana penggajian bukan hanya P3K paruh waktu, termasuk kita-kita juga. Karena kesejahteraan ASN itu benar-benar tergantung kepada kemampuan APBD yang ada di masing-masing kabupaten kota. Jangan bandingkan dengan kabupaten kota yang punya PAD yang tinggi kayak kota Surabaya mungkin ya, kota Malang, Batu, kemudian Bojonegoro yang punya kilang minyak misalnya dan lain sebagainya. Jangan bandingkan. Jadi bandingkan bahwa kemampuan APBD masing-masing kabupaten kota ini berbeda. Ayo berpikirnya step by step. Kita berpikir tentang status dari non-ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Pamekasan ini paling tidak bisa diakomodir sebagai tenaga ASN dengan status P3K paruh waktu. Baik, terima kasih Pak Yuridis. Mungkin kita ke bagaimana pengisian DRH. Nah ini supaya nanti ketika teman-teman bisa ketika pengumuman sudah mulai mempersiapkan diri, apa saja yang kemudian harus dipersiapkan, apakah sama dengan pengisian DRH ketika P3K penuh waktu dan juga CPNS kemarin? Oke, untuk pengisian paruh waktu ya. Jadi untuk pengisian P3K paruh waktu DRH itu sepertinya tidak akan jauh berbeda dengan pengisian DRH untuk usul NIP CPNS dan P3K ya gitu ya, kemarin P3K penuh waktu. Tetapi kemarin sempat ditanyakan teman-teman pada saat dengan rapat koordinasi dengan BKN dan Menpan, apakah untuk dokumennya itu akan sama persis dengan pada saat kita mengisi daerah untuk usul NIP P3K penuh waktu. Itu jawabannya masih belum tahu karena nanti akan ada surat lanjutan perihal yang mengatur itu. Jadi kan seperti yang diketahui untuk pengisian DRH itu syarat-syaratnya untuk yang teman-teman P3K sama CPNS itu yang pertama ada surat kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kemudian SKCK dari Polres, kemudian surat bebas narkoba. Itu yang kemarin yang perlu dipersiapkan, dan surat pernyataan. Untuk surat pernyataan itu sepertinya sama ya, untuk surat pernyataan sama, nanti dari kita akan ada format tersendiri, tinggal ngisi dan materai saja. Kalau yang 4 tadi untuk ngurusnya saran saya jangan dulu. Jadi takutnya dari kemarin itu dari BKN itu cuma bilangnya gini, seperti itunya sama, tapi sepertinya untuk dokumennya tidak akan sama persis seperti
pada saat usul P3K paruh penuh waktu. Jadi mungkin tidak akan kompleks kayak empat surat itu, jasmani, rohani, mungkin ke SKCK dan sebagainya. Itu tidak akan diminta semua, tapi sebagian saja. Yang sebagian itu apa aja kita belum tahu. Tapi yang jelas untuk teman-teman dari sekarang itu persiapannya apa? Persiapannya cuma satu. Jangan lupa username dan password SSCN, udah itu aja. Sedangkan untuk pengisiannya itu kan akan ada buku, akan ada petunjuknya. Kemudian kalau misalkan untuk dokumennya dan sebagainya itu akan bisa, kalaupun nanti dipersiapkan, tapi dipersiapkan saja, tapi untuk pengurusannya itu akan harus tertanggal setelah pengumuman pengisian daerah. Jadi nggak bisa diurus dari sekarang gitu. Jadi yang sekarang itu yang paling mentok itu ya dipersiapkan untuk username dan password SSN-nya aja, karena begitu kita kemarin ada rapat tentang itu, ada rapat tentang jadwal tahapan ini. Jadi kita sudah banyak dihubungi oleh teman-teman non ASN 4.000 sekian itu perihal dia lupa passwordnya. Nah, mungkin Mbak Ayu juga dicek dulu apakah masih bisa, karena ada sebagian itu yang mereka sudah yakin passwordnya benar tapi nggak bisa masuk. Itu ada yang tersimpan di HP-nya tapi HP-nya kereset dan sebagainya. Itu mohon maaf dari BKPSDM itu mungkin coba bisa memfasilitasi untuk untuk meresetkan passwordnya saja. Itu pun kalau pertanyaan pengamannya ingat. Ya kan, ada kan pertanyaan pengingat pertanyaan tuh. Nah kalau selainnya ya yang paling bisa menyelesaikan itu ya teman-teman sendiri gitu. Jadi mulai dari sekarang dipersiapkan, pastikan sudah benar dan sudah bisa masuk dulu, itu aja gitu. Oke, ini Pak ada juga yang bertanya tentang bagi yang sudah cerdik pembayaran sertifikasinya sama dengan P3K penuh waktu atau tidak Pak, atau sama dengan waktu GTT? Itu juga kita belum tahu ya untuk sepertinya kan untuk Serdik itu patokannya adalah gaji pokok ya, gaji pokok. Kalau untuk teman-teman non ASN, untuk teman-teman ASN, untuk teman-teman PNS itu sesuai dengan gaji pokok sekarang. Kalau untuk yang P3K gaji pokoknya itu untuk guru mungkin 32 ya, 29 apa 32. Nah kalau untuk yang non ASN kemarin untuk Serdiknya itu 1 sekian atau 2 sekian. Nah pada saat menjadi paruh waktu sepertinya akan sama. Karena sekali lagi untuk P3K paruh waktu itu belum ada tabel gaji berupa PP gitu. Jadi gajinya itu untuk antara satu teman lain dan teman satu dan teman yang lain tuh mungkin bisa berbeda. Dan untuk Serdiknya mungkin masih mengikuti dengan pembayaran pada saat menjadi GTT gitu. Oke, untuk ini ada juga tentang apakah kalau sudah menjadi P3K penuh waktu nanti bisa mengajukan kenaikan pangkat. Nah itu juga kemarin untuk kenaikan pangkat itu kan masih belum ada aturannya ya. Jadi untuk PP turunan dari Undang-Undang ASN tahun 2023 manajemen ASN itu belum ada yang mengatur tentang jenjang karir P3K sampai saat ini untuk P3K itu hanya tentang kenaikan gaji berkala saja, masih gaji berkala. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk kenaikan pangkat itu akan diatur lebih kemudian, dan sepertinya akan diatur, tapi mungkin peraturannya aja yang belum turun gitu Mbak. Oke, baik, terakhir mungkin bisa disampaikan seperti apa ini harapannya Pak Kaban tadi. Pak Kaban mana? Pak Kaban, oke baik, saya mewakili Pak Kaban sedikit aja ya. Jadi sepertinya untuk semua penjelasannya sudah disampaikan Pak Kaban dengan sangat baik dan sangat lengkap sekali. Untuk harapannya dari teman-teman ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kaban untuk teman-teman non ASN, ya untuk sekarang itu mungkin harapannya itu lebih fokus kepada untuk kedepannya saja dulu, nggak usah yang muluk-muluk. Apakah ada tunjangan anak istri, ada tunjangan TPP dan sebagainya. Karena seperti yang diketahui untuk gaji non ASN itu kan untuk gaji P3K paruh waktu itu istilahnya single salary gitu. Jadi cuma ada itu aja. Dan kalaupun ada nanti mungkin ada tunjangan seperti dari honorarium sebagai narasumber, honorarium sebagai tim dan sebagainya. Itu tidak menutup kemungkinan akan bisa seperti itu. Nah kemudian yang harapan yang kedua itu untuk selalu update perkembangan informasi, karena
kita akan secara serentak membuka pengisian paruh waktu untuk 4.176 orang non-ASN dengan waktu yang singkat sekali. Kalau di sini pengisian daerahnya cuma sampai tanggal 15 September. Nah, mohon untuk selalu update. Jadi jangan sampai kita usulkan paruh waktu kemudian dia nggak ngisi DRH hanya karena nggak tahu gitu ya. Jadi teman-teman non-ASN saling berbagi info, saling sharing, kemudian saling nanya apakah ada info terbaru, terutama untuk yang sekolah-sekolah nih. Untuk yang sekolah-sekolah biasanya teman-teman yang dari sekolah, operator sekolah untuk selalu update info ke teman-teman yang lain, terutama yang mohon maaf mungkin bapak-bapak yang sudah agak lanjut umur, yang sudah tidak update tentang dunia digital, komunikasi dan informasi, mohon diberitahu terus ya Pak ya. Itu kasihan, soalnya takutnya sudah diusulkan paruh waktu di mana teman-teman itu sudah mengharapkan seperti itu tapi tidak bisa diusulkan, tidak bisa melengkapi hanya karena tidak tahu waktu pada saat pengisian DRH. Udah, itu aja kalau dari kita. Berarti maksimal umur tuh 57. 57. Okay. 57 1 tahun sebelum usia pensiun. Oke, terakhir kalau mungkin bisa dijawab nih Pak Yuridis. Yang mana? Tadi ada pertanyaan, kira-kira Pamekasan butuh berapa tahun untuk menyelesaikan kepenuh waktu? Wah, Pak Kaban mana Pak Kaban? Itu saya kurang bisa menjawab ya Mbak ya kalau untuk yang seperti itu, karena sekali lagi tergantung kekuatan anggaran daerah. Ya, semoga aja anggaran daerah Pamekasan cepat baik-baik saja, kemudian tahun depan dan sebagainya kita bisa mengangkat, karena kalau kita nggak bisa, bukan nggak bisa ya, kita sepertinya tidak akan mengangkat P3K penuh waktu dari jalur lain, jadi jalur umum. Bahkan untuk CPNS sepertinya kita akan hold dulu sampai ini semuanya selesai. Jadi kita masih ada PR 4.176 untuk kita angkat menjadi ASN P3K penuh waktu, gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Saudi Rahman MSc selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Pamekasan, ada Bapak Yuridis Kurniawan juga selaku Analis SDM Aparatur BKPSDM Kabupaten Pamekasan sudah hadir pada pagi hari ini dengan membahas banyak sekali kebijakan tentang P3K paruh waktu di lingkungan PMK Pamekasan. Terima kasih juga untuk yang sudah setia hadir baik di TikTok maupun di YouTube kami. Semoga ini sedikit banyak menjawab rasa penasaran kerabat Realita. Semoga kita bisa bertemu dengan momentum sudah dapat semua NIP ini Pak nantinya. Secepatnya. Baik, ya kerabat Realita, ini juga menjadi akhir dari kebersamaan kita. Saya Dia Clarissa pamit undur diri. Stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radio